Oke, sudah bergabung semuanya ya anak-anakku. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana liburannya anak-anak? Ya, Liburan apa ya, Bu? kan hari Minggu kemarin liburan. Masa nggak liburan? Mungkin Tidak, jalan-jalan. Bu. Di rumah saja. Masih pandemi. Oh iya, pintar di rumah saja. Jangan lupa tetap makan ya, meskipun di rumah saja tetap harus makan yang makanan bergizi, kemudian melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu kalau misalnya sedang berada di luar. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak ada. Ya sudah, Ibu aja yang memimpin doa. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, selanjutnya sebelum itu kita menyanyi terlebih dahulu ya, menyanyi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya agar kita tetap semangat dan kita tetap semangat juga tinggi jiwa nasionalisme kita. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ya tanah air, kebangsaan Pintar-pintar anak-anakku sudah hafal lagu Indonesia Raya ya. Hebat semuanya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Restu Nur Afika. Hadir, Bu. Anis Afifa. Hadir, Bu. Retno Ningtyas. Hadir, Bu. Nur Saidatur Rohmah. Hadir, Bu. Ya, hadir semuanya ya. Oke, langsung kita menuju ke pembelajaran pada hari ini. Fokus pembelajaran pada hari ini yaitu ada bahasa Indonesia, ada PPKN dan IPS. Mungkin dari anak-anakku ada yang mengingat pembelajaran kemarin, hari kemarin itu apa ya, pembelajaran tentang apa ya? Mungkin ada yang mengingat. Kalau tidak ada yang mengingat, bakal Ibu ingatkan lagi bahwa pembelajaran kemarin itu mengenai tentang kita cara membaca puisi yang benar, ciri-ciri membaca puisi bagaimana, kemudian dengan kita menjelaskan
bagaimana sih siklus dari siklus dari metamorfosis kupu-kupu. Pembelajaran kemarin seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita belajar lagi bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Apa Bu? Belajar materi apa Bu? Oke, next. Untuk bahasa Indonesianya, kita tetap berkesimpung dengan puisi, yaitu kompetensi dasarnya yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian melisankan puisi hasil karya pribadi dengan hafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan dari materi bahasa Indonesia ini adalah siswa mampu menjelaskan isi dari puisi yang telah dibaca dengan benar, kemudian siswa mampu menjelaskan amanat dari puisi yang dibacakan dengan benar. Untuk PPKN-nya, kompetensi dasarnya kita fokus kepada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, serta mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya, pertama, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar itu dengan manfaatnya secara tepat. Untuk kompetensi dasar IPS, yang 3.1 adalah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuannya yaitu siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk memahami karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Wah, hebat ya. Materi kita sangat-sangat wow gitu ya. Hari ini sangat-sangat wow gitu materinya. Bagaimana? Apa sudah Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, kalian ada nggak yang tahu nih puisi itu apa? sebuah kata-kata atau kalimat yang indah? Sebuah kata-kata atau kalimat yang indah. Iya, bisa jadi. Yang lain mungkin nggak ada ya? Oke, jadi puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Benar ya apa yang dikatakan tadi sama Jihan, jadi menggunakan kata-kata yang indah. Selain indah, kata-katanya juga harus bermakna. Bermakna itu berarti memiliki arti atau maksud begitu. Nah, puisi ini tuh merupakan karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Kenapa kok singkat dan padat? Karena penggunaannya menggunakan kalimat-kalimat yang langsung pada intinya gitu, tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang, kalimat yang sederhana namun sangat bermakna. Tapi perbedaannya dengan kalimat-kalimat biasa yang sederhana, dalam puisi itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Bahasa indah ini seperti apa, Bu? Bahasa yang indah ini itu bahasa yang lebih baik lagi lah dalam pengucapannya. Biasanya kalau misal kalian berbicara itu adalah kata yang biasa saja. Tetapi kalau ingin dimasukkan ke dalam puisi, berbicara itu bisa menjadi kata yang lain, yakni berkata, berucap, seperti itu.
Nah, itu lebih indah daripada hanya sekedar ditulis menjadi berbicara gitu. Untuk kata-kata indah yang lain kalian bisa cari ya di buku kata-kata bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dalam puisi itu ada yang namanya unsur. Unsur-unsur puisi di sini ada 4. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok dari isi puisi tersebut. Misalkan isinya puisi itu berisi tentang kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, akhirnya temanya apa? Temanya bisa bermain, bisa belajar, nah seperti itu, bisa pendidikan. Nah, kalau yang kedua yakni tentang rasa. Puisi itu pasti punya rasa. Terkadang kalimatnya memiliki rasa yang menyenangkan. Misalkan, saya berjalan di atas di sebuah taman, atau mungkin saya bahagia sekali melihatmu. Ada rasanya, itu rasa bahagia. Kalau sedih, aku meratapi kepergianmu. Itu adalah rasa yang sedih. Kalau marah ya yang marah-marah begitu kalimatnya. Nah, itu akhirnya memberikan nada. Nah, ini masuk ke unsur yang ketiga dari puisi, yakni ada nada. Jadi kalimat itu tidak hanya diucapkan, kayak kalian berbicara biasa. Aku berjalan di taman, seperti datar aja aku berjalan di taman. Bukan, tetapi memiliki nada dalam puisi agar puisi tersebut tetap ada unsur indahnya. Seperti tadi ya, dalam pengertiannya, puisi adalah apa tadi? Memuat kata-kata yang indah, maka nadanya juga harus memiliki nada-nada yang sesuai dengan rasa dari kalimat tersebut. Nah, yang terakhir adalah amanat. Puisi itu dibuat tidak hanya sekedar dibuat saja gitu kan, hanya sekedar pengen memberikan ini loh rasaku yang bahagia, bukan. Tetapi ada amanatnya. Jadi aku membagi kebahagiaan ini, aku membagi kesedihan ini, tetapi ini semua memiliki tujuan buat kalian, amanat yang bisa kalian ambil hikmahnya untuk bisa kalian pelajari. Nah, seperti itu dari puisi. Selanjutnya adalah contoh dari puisi. Nih, kalian semua bisa lihat ya, ini judulnya apa? Ayo, siapa yang bisa baca ini di depan ada puisi? Terlihat kan? Puisinya judulnya apa? Kelihatan, Bu. Hmm. Hidupku penuh warna. Iya, Nggak hidupku bisa cara penuh warna. bacanya, Bu. Kenapa nggak bisa? Berarti kalau judul kan otomatis yang bagian atas yang paling besar. Ini judulnya dari puisi. Kalau yang di bawahnya ini karya, berarti ini adalah yang menciptakan puisinya. Berarti pencipta puisinya siapa ini? Dekaritas. Iya benar. Dekaritas. Jadi judulnya Jihan ini adalah Hidupku Penuh Warna. Kalau dari judul kira-kira puisinya ini itu bahagia, sedih, marah, atau gimana ya perasaannya ya? Bahagia, bahagia. Senang, Bu, senang. Iya benar, bahagia atau senang di sini. Coba dibaca mulai kalimat pertama ini. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Bisa kan dilihat Bukit-bukit bahwa itu membiru dari jauh. dari kalimat itu nggak sederhana. Atau sudah sederhana? Sangat sederhana ya. Sampai kalian mungkin pusing nih. Apa Bu maksudnya Bu? Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Apa ya Bu artinya? Gitu kan. Kalian pasti bingung kok kata-katanya ini sangat susah ya Bu untuk dicerna. Nah, ini loh yang dimaksud dengan kata-kata yang indah, yang maknanya itu lebih dalam daripada kata-kata yang biasanya kalian pakai sehari-hari. Artinya apa? Kalau kalian misal nih, kita ada di Surabaya ya. Kalau kalian lihat nih ke arah Mojokerto atau Malang, biasanya kelihatan ada kayak gunung gitu siluet. Gunungnya warna apa kadang? Itu kalau dari jauh warnanya pasti biru. Ya, ada yang pernah lihat nggak lihat gunung dari jauh gitu? Ada yang pernah lihat? Saya pernah, Bu. Iya, Iya, kalau Bu, dari warnanya biru. Iya, tapi kalau dari dekat baru warnanya hijau, kelihatan pohonnya. Jadi kalau dari jauh, makanya ini kalimatnya bukit-bukit itu membiru dari jauh. Gitu.
Lalu selanjutnya laut itu pun membiru dari jauh. Kalau laut pasti biru ya kelihatannya. Nah, ini adalah puisi yang sangat-sangat bahagia nih, lihat. Di bait yang kedua. Kalau kalian mungkin bingung, Bu, kenapa sih Bu? Kok kalimat yang ini yang ada di sebelah kiri itu di atas? Ada kayak satu kotak gitu, Bu, ditata. Terus kenapa kok kalimat yang satunya ada di bawah, Bu? Di pojok kanan. Dikotakin juga sendiri. Nah, ini yang dinamakan bait puisi anak-anak. Jadi yang atas kiri ini itu bait puisi yang pertama. Kalau yang kanan bawah ini itu bait puisi yang kedua. Berarti dalam puisi ini ada berapa bait? Halo? Puisinya ada berapa 2 bait, bait? Bu. Iya benar ada 2. Dari Kan kalian ada bait yang mau? 2. Ada yang mau bacakan puisinya? Coba buat baca. Jihan. Jihan boleh. Tapi 1 bait aja ya, Bu. Iya Soalnya boleh 1 malu. bait. Iya. Hidupku penuh warna. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Benar, bagus sekali. Ayo semuanya tepuk tangan buat Jihan. Jihan sudah berani ya untuk baca puisinya. Yang lain mungkin mau melanjutkan bait yang kedua. Saya, Bu. Iya. Saya. Emma, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan. Tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Emma juga. Alhamdulillah, Jihan dan Emma hari ini berani ya untuk baca puisi. Jadi Ibu akan memberikan sedikit nilai tambahan nih buat kalian berdua ya. Oke, Terima selanjutnya. kasih, Bu. Iya, selanjutnya kan tadi sudah ada nih dari Jihan dan dari Emma. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan ke kalian video lain pembacaan puisi biar kalian bisa menilai pembacaan puisi yang benar itu yang seperti apa sih? Gitu kan. Tadi Emma dan Jihan kan membaca seperti itu. Ada lagi nih yang lain. Kita lihat sama-sama ya. Sudah terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu. Ya, Sudah, Bu. ini teman kalian dari sekolah yang berbeda ya. Berani untuk memvideo bahkan. Jadi kalian mungkin bisa belajar juga. Hidupku penuh warna. Karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraih. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Yuk, tepuk tangan untuk temannya tadi yang dari sekolah lain. Gimana? Setelah melihat video, apa yang kalian rasakan? Ada yang mungkin mau? Iya, Emma, silahkan.
Itu Bu, cara dia membaca itu begitu menjiwai karena terdapat gerakan tangan juga. Iya, Gitu. benar. Sangat menjiwai tekanan nadanya. Nada yang diberikannya sangat-sangat sesuai ya dengan kalimatnya. Jadi kalian terbawa suasana untuk ikut bahagia. Benar nggak? Ikut kayak semangat gitu untuk meraih cita-cita kalian. Walaupun cita-citanya mungkin berbeda. Antara Emma, antara Jihan, antara Tias, dan Anis. Mungkin cita-citanya beda gitu kan dari puisi itu. Tapi kita bisa meraihnya bersama-sama. Nah, itu adalah penggalan dari amanat yang disampaikan oleh si puisinya. Jadi, puisi itu nggak hanya menceritakan, hanya sekedar bercerita lah istilahnya. Bukan, tetapi benar-benar memiliki isi dan amanat untuk bisa kalian pelajari, untuk bisa kalian ambil hikmahnya. Sampai di sini paham ya maksudnya isi dan amanatnya? Paham semua? Paham Ibu. Iya Bu, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, iya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pelajaran PKN. Sebelumnya sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada kegiatan PKN ini tadi sudah disampaikan dari Bu Jihan ya. Yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Manfaat tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. Nah, sekarang beternak. Apa sih beternak itu? Coba siapa yang tahu? Beternak. Beternak itu bukannya itu ya, Bu ya. Kayak melihara ayam gitu, Bu, tapi jumlahnya banyak. Iya, benar. Siapa lagi? Ayo coba. Bu, saya mau bertanya, beternak Iya. sama mengembala itu berbeda atau sama? Sebenarnya sih sama. Cuma kalau beternak, ayo kita simak selanjutnya ya, beternak itu apa dulu. Nah, iya, beternak adalah kegiatan mengembangbiakan hewan ternak. Hewan ternak sendiri adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk perbedaan dari beternak dengan menggembala itu sebenarnya sama. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat kalian? Beternak apa sajakah mereka? Coba di lingkungannya Emma, ada nggak tetangganya yang beternak? Ada Bu, Beternak apa coba? bebek. Oh iya. Terus kalau di rumahnya Jihan, ada nggak yang beternak? Nggak ada. Kok nggak ada? Jihan sendiri beternak nggak? Enggak. Kenapa tidak? Karena enggak punya lahan, Bu. Oh gitu. Ya, selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Itu ada gambar apa aja? Ayam, Ada ayam, kambing, ada Iya. sapi, bebek. bebek. Iya. Terus itu kambing ya? Iya. Ya, yang nomor 4 itu kambing. Nah, iya. Yang pertama ada ayam. Ayam itu biasanya dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya coba? Ayo, siapa yang tahu? Telurnya. Dagingnya, Bu. Semuanya, Bu. Iya, apalagi? Semuanya ada bulunya, ada telurnya, ada dagingnya. Iya, ayam dipelihara dan dimanfaatkan manusia daging. Bahkan bulunya pun juga dapat dibuat kemoceng. Lalu yang kedua ada gambar sapi.
sapi dan dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya? Susunya, Bu. Dagingnya. Sapi, tanduknya, Bu. Tanduknya, kulitnya, dagingnya. Iya, betul. Sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu dan daging. Ada juga petani yang memanfaatkan sapi untuk membajak sawah. Yang ketiga ada gambar bebek. Bebek dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya? Telur asin. Telur. Dagingnya juga, Bu, biasanya buat bebek Iya. goreng. Iya, betul. Lalu yang keempat ada gambar kambing. Dimanfaatkan susunya, Bu. Kambing dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya? Susu, Bu, susu Daging. kambing. Dagingnya, Bu, buat sate. Susu Ya bener kambing. buat sate ya. Suka, Bu. Suka. Iya. Kalau kurbanan makan. Yang selanjutnya, hewan-hewan tersebut dipelihara dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, peternak juga harus memiliki keahlian-keahlian yang khusus. Keahlian apa saja sih yang dibutuhkan? Coba sebutkan satu-satu keahliannya. Keahlian untuk itu, Bu, kalau sapi kan merah sapinya nggak boleh sembarangan, Bu. Kalau sembarangan nanti susunya nggak mau keluar. Bu, cara memberi makannya juga harus diperhatikan. Kalau tidak nanti sapinya keracunan. Iya, benar. Nah, ini ada keahlian-keahlian peternak. Yang pertama, peternak harus memilih bibit ternak yang berkualitas. Yang kedua, keahlian dalam perawatan hewan ternak. Yang ketiga, ada keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai. Kandang yang sesuai itu bagaimana? Kandang yang ukurannya sesuai dengan hewannya. Jika hewannya seperti sapi, maka kandangnya juga harus besar, harus lebar, yang lebih besar atau lebih lebar daripada sapinya. Lalu yang keempat, ada keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak. Yang kelima, keahlian dalam menyediakan pakan yang berkualitas. Yang keenam, keahlian dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling masyarakat di Indonesia. Lingkungan alam mendukung tanaman pertanian. Kondisi penghasil produk kualitas yang baik. Betul. Nggak ada. Brokoli. Apa ya? Kembang kol. Saya gambarnya nggak ada, Bu. Ya, sebentar. Sabar ya. Ya. Gambarnya masih belum terlihat. Nah, coba di situ ada gambar apa aja? Ada Mangga. Brokoli, Bu. Wortel. Bu, mangga bukan sayur, Bu. Iya, di situ ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Nah, menurut kalian, di lingkungan seperti apakah buah-buahan dan sayur-sayuran tadi bisa berkembang biak dengan subur? Dataran tinggi. Iya, betul, dataran tinggi. Dingin. Dingin.
Kalau di lingkungannya Emma, adanya tanaman Adanya sayur-sayuran apa? apa ya? Sawi. Ada, masih bisa hidup sawi. Kangkung, mungkin. Kacang panjang, Oh. masih bisa. Nah, itu tadi pembelajaran PKN yang Ibu jelaskan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, apa saja keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar? Apa saja tadi? Pekerjaan, karena tadi kita bahas peternak. Nah, coba peternakan tadi apa? Ternak tadi kegiatan untuk memelihara sapi, memelihara hewan ternak, hewan ternak untuk diambil Iya, betul. Peternakan manfaatnya. adalah kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, Emang selain berternak, apalagi tadi? ada itu Bu, menanam tadi Bu. Kebun, Iya, betul. Menanam, berkebun. Nah, tadi kegiatan pertanian itu apa? menanam brokoli tadi. Menanam sayur dan buah-buahan Bu. Iya, betul. Untuk pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran IPS yang akan disampaikan oleh Bu Tias. Silakan Bu Tias. Sudah kelihatan ya anak-anak PowerPoint-nya? Hitam Bu di sini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Sudah apa belum? Sudah Bu, sudah terlihat ada anak kecilnya Bu. Oh ya. Baik, saya lanjutkan materi IPS tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jihan ya, kompetensi dasarnya ada 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu ada 4.1, yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari. Nah, selanjutnya masuk ke materi. Apa sih karakteristik ruang itu? Karakteristik adalah ciri khas dan ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu atau kelompok. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup makhluk hidup. Lalu, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu selanjutnya, nah ini ada pantai, contoh ruang yang memiliki sumber daya alam. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Karakteristik pantai, yang pertama, lalu yang kedua, di sana itu di pantai banyak tanaman pohon kelapa. Lalu pantai ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama tempat wisata. Lalu yang kedua air lautnya itu kan asin, nah dipakai atau digunakan untuk pembuatan garam. Lalu yang ketiga, tanaman kelapa hutan bakau ini fungsi mencegah dan kelapa. Lalu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini ada permukaan datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, dataran ini memiliki yang pertama. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut.
Dataran tinggi memiliki karakteristik yang pertama beriklim sejuk, lalu yang kedua penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, kubis, sawit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pertanian dibuat terasiring agar mencegah terjadinya longsor. Lalu ada upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di lingkungan rumah, kita dapat menghemat listrik, menghemat penggunaan air, lalu menghindari pemborosan bahan bakar. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Lalu, di lingkungan masyarakat, yang pertama, melakukan reboisasi. Lalu yang kedua, kita perlu menjaga kelestarian hutan. Lalu yang terakhir, melindungi satwa langka. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menayangkan video biar kalian nggak bosen juga. Kelihatan kan anak-anak? Kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Oh maaf, videonya kok tidak ada ya? Oh, videonya belum ada. Ini kelihatan. Sudah Bu, sudah kelihatan. Oke. Bentar ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Untuk daerah dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, lingkungan pegunungan. Ciri-ciri lingkungan pegunungan, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan seperti teh, karet, kentang, pohon cina, dan wortel. Selanjutnya, daerah pantai. Ciri-cirinya, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pantai yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Kemudian lingkungan dataran rendah. Ciri-cirinya, ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok, mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya, petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi.
Potensi sumber daya alamnya brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, darah, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat. Nah, ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi Ibu menarik kesimpulan untuk materi hari ini sangat berhubungan tadi ya, seperti yang dijelaskan Bu Anis. Mulai dari pekerjaan, terus Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung untuk bertani, berkebun, dan berternak tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Anis. Nah, kesimpulannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Sebelum kita membahas tentang LKPD, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Mengajari kalian tentang tepuk anak pintar. Silakan menyalakan mikrofonnya ya. Nanti kalian tepuk tangan ini ya. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Aku anak yang pintar, rajin sekolah, rajin belajar. Patuh sama ibu guru, sayang mama dan papaku, tidak rewel, tidak cengeng, tidak nakal. Yes, yes. LKPD tema 6, cita-cita, subtema 1, aku dan cita-citaku. Ada gambar cita-cita. Ada dokter, ada polisi, ada astronot, ada pemadam kebakaran,
ada koki, dan banyak lagi ya. Fokus pembelajaran kita hari ini seperti yang telah disampaikan tadi ada bahasa Indonesia, PPKN, dan ilmu pengetahuan sosial. Lembar kegiatan peserta didik. Yang pertama, petunjuk belajar. Bacalah doa sebelum mengerjakan. Bagi yang muslim bisa membaca doa akan belajar atau bisa membaca basmalah. Yang kedua, isilah kolom identitas yang telah disediakan. Tadi di atas di lembar pertama telah disediakan nama, kelas, dan nomor presensi. Bisa kalian isi ya. Yang ketiga, baca dengan cermat sebelum mengerjakan tugas. Yang keempat, bertanyalah pada pendidik jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti. Sampai di sini dapat dimengerti ya? Atau mungkin Ya, ada yang mau Bu. bertanya? Baik, Ibu lanjut ya. Yang kedua, yakni kompetensi dasar. Tadi sudah disampaikan dari awal, kompetensi dasar kita di bahasa Indonesia ada kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. PPKN ada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di IPS ada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk tujuan pembelajarannya, ini sudah disampaikan. Mungkin ada yang lupa, bisa Ibu sampaikan kembali untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan melihat video, peserta didik mampu menjelaskan isi dari puisi yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, dengan melihat video, peserta didik mampu menjelaskan amanat dari puisi yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menulis hasil pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan hasil identifikasi keberagaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaat secara tepat. Yang kelima, dengan melihat slide PowerPoint yang ditayangkan, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, dengan melihat video yang ditayangkan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, selanjutnya tentang informasi pendukung. Ini sudah disampaikan ya sama Ibu Afika tentang puisi Hidup Penuh Warna karya Dekaritas. Baik, ini puisinya Ibu tulis kembali di lembar kegiatan peserta didik. Tadi lembar kegiatan peserta didiknya telah Ibu sampaikan di grup WhatsApp kita ya. Mungkin bisa kalian lihat kembali dan kalian baca-baca kembali. Baik. Untuk tugas dan langkah pengerjaannya, peserta didik diarahkan untuk yang pertama, setelah peserta didik membaca puisi berjudul Hidupku Penuh Warna karya Dekaritas, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa judul puisi tersebut? Siapa pengarangnya? Apa yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Menurutmu, apa isi puisi tersebut? Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Ya, tadi tentang rima ya, mungkin ada yang terlupa untuk penyampaiannya. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam lirik saja maupun pada akhir saja yang berdekatan. Yang kedua ini tugasnya berkelompok ya. Peserta didik secara berkelompok beranggotakan 2 peserta didik diminta untuk berdiskusi untuk mengidentifikasi potensi daerah di tabel yang telah disediakan. Jadi di tabel yang bawah di bagian 4, bisa terlihat di bagian 4, ini ada tabel, kalian bisa mengisi untuk
laporan hasil diskusinya. Sebelumnya Ibu akan membahas satu persatu ya dari nomor 1. Diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apa daerah tempat tinggal kalian? Pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya. Untuk yang lainnya, kalian bisa menyebutkan ya apa. Seperti itu. Untuk yang kedua, tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Misalnya, ada perkebunan teh, misalnya di dekat rumahnya ada perkebunan teh, atau mungkin ada peternakan ikan mungkin, pembudidayaan ikan, ada peternakan kambing, sapi, atau yang lainnya. Yang ketiga, tuliskan mata pencarian pekerjaan penduduk di daerahmu. Tadi seperti peternak yang telah disampaikan oleh Ibu Anis. Yang keempat, buatlah hasil laporan diskusimu. Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti ini berikut. Ada lingkungan desa tempat tinggal, potensi sumber daya alam, dan yang ketiga, mata pencarian atau pekerjaan penduduk. Yang kelima, buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Yang kedua, apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk sesuai dengan lingkungannya? Seperti itu. Jadi yang pertama itu sumber daya alamnya apa? Tadi kan sudah disampaikan ya di atas sumber daya alamnya ada ini. Lah, nanti dilihat apakah berkesinambungan antara daerah dengan sumber daya alam yang tersedia. Untuk yang B, tentang mata pencarian atau pekerjaan dengan potensi yang ada di sini. Untuk evaluasinya, ini mandiri ya, evaluasinya sendiri-sendiri individu. Untuk yang kelompok hanya yang nomor 2 tadi saja, yang lainnya individu. Baik, ini ada puisi yang berjudul Cita-Citaku. Saya bisa baca dulu, lalu menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Nih. Perhatikan puisi di bawah ini untuk mengisi soal nomor 1 sampai 4. Soal yang nomor 1, judul puisi di atas adalah, ya kalian sebutkan judul puisinya apa. Yang kedua, puisi di atas terdiri dari berapa bait. Yang ketiga, pada puisi di atas menceritakan tentang. Yang keempat, rima pada bait pertama puisi di atas adalah, jadi rima, tadi kembali lagi ya, rima itu pengulangan bunyi yang berselang. Yang kelima, penduduk Indonesia banyak bekerja sebagai petani, karena Indonesia memiliki, tadi sudah disampaikan oleh Bu Anis. Selanjutnya, potensi sumber daya alam di daerah. Yang selanjutnya, maaf yang nomor 6 ya, penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai, maka sebagian besar akan berpotensi sebagai. Yang ketujuh, potensi sumber daya alam di daerah dataran tinggi antara lain. Dan yang kedelapan, penduduk yang ada di daerah dataran rendah banyak yang berpotensi sebagai. Silakan kalian isi ya. Untuk yang individu, Ibu tunggu sampai pukul 11. Untuk yang berkelompok, Ibu tunggu sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Nanti kalian kembali lagi ya kalau sudah selesai mengerjakan tugas individu. Mari kita bahas. Ya, selamat bergabung kembali ya anak-anakku. Mari kita bahas tugas yang telah Ibu sampaikan di lembar kegiatan peserta didik. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang ini. Puisi 1. Hidupku penuh warna, karya Dekaritas. Yang nomor 1, A. Apa judul puisi tersebut dan siapa pengarangnya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan, nanti Ibu beri nilai tambah. Anis Ya, Safifa. silakan Jihan. Anis, silakan Anis.
Judulnya Hidupku Penuh Warna, karya dari D. Karitas. Ya, pintar sekali, pandai, benar. Terima kasih ya, Anis. Yang selanjutnya, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Yo, apa yang kalian bayangkan ketika kalian membaca judul Hidupku Penuh Warna? Tenang, Bu. Ya, ya, Jihan. Ya, jadi, ya benar sekali. Puisi ini membawakan tentang kebahagiaan. Untuk dari judul Hidupku Penuh Warna, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita terdapat begitu banyak lika-liku kehidupan. Jadi itulah yang dinamakan dengan hidup dengan penuh warna. Karena ada perbedaan di dalamnya, karena ada konflik, karena ada permasalahan, dan ada kebahagiaan juga, kesedihan juga di dalamnya. Seperti itu. Baik, Jihan, terima kasih banyak ya, Nak. Itu yang ketiga, menurutmu apa isi puisi tersebut? Ayo, siapa yang mau menyampaikan jawaban nomor 1C? Tidak ada? Apa ada yang belum mengerjakan tadi sehingga belum bisa menjawab? Baik, Ibu bantu ya untuk 1C. Untuk 1C, isi puisi tersebut adalah ini, dari bait ini. Kita akan mengetahui isi dari puisi tersebut. Hidupku berwarna seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Jadi isi dari puisi Hidupku berwarna adalah segala bentuk kehidupan itu perlu kita syukuri. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tentang kesehatan, nikmat yang begitu banyak. Meskipun terkadang Tuhan memberikan kita ujian atau teguran, itu karena Tuhan itu ingin mengingatkan kita bahwa setiap kesusahan, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan Tuhan selalu ada di belakang kita. Yang 1D, berapa jumlah bait dalam puisi tersebut? Ini baitnya ada berapa? Kita hitung ya, kita hitung sama-sama ya. 1, bait pertama yakni bukit hingga walaupun berbeda. Bait yang kedua, keduanya indah hingga keduanya tak terpisah. Bait ketiga, aku, kamu, dan kalian hingga tapi kita akan bersama meraihnya hingga kalimat tersebut. Selanjutnya bait yang keempat, hidupku penuh warna. Hingga kalimat yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Baik. 1E, apakah jumlah baris di setiap baitnya? Ayo, siapa yang mau membantu menjawab? Tias mungkin atau Afika yang belum menjawab dari tadi. Oh. 4 baris, Bu. Ya, baik. Benar sekali. Terima kasih ya. Selanjutnya, tentukan rima setiap bait tersebut. Baik, Ibu bantu ya untuk rima. Karena kalian baru mendapat rima, tadi belum disampaikan oleh Ibu, jadi tentu saja untuk rimanya. Ini cara melihatnya adalah, kita lihat kalimat bukit-bukit itu membiru dari jauh. Ada akhiran H, huruf H. Laut itu pun membiru dari jauh. H lagi.
Mereka terlihat sama. A, berakhiran A. Walaupun berbeda, berakhiran A. Jadi untuk bait pertama, rimanya adalah AABB. Kenapa AABB? Karena H, H, A, dan A. Seperti itu. Dan sampai di sini ada yang belum mengerti atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah mengerti, Sudah Bu. cukup, Bu. Baik. Terima kasih ya anak-anakku. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ibu tunggu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih ya. Terima Yap, kasih Bu. juga, Bu. Oke, anak-anakku, sekarang sudah tersampaikan semua ya materinya. Sudah paham belum sama materi yang sudah disampaikan pada hari ini? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu mau tahu nih, kesan dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan pada pembelajaran hari ini? Mungkin, Bu, tadi gamesnya kurang atau gimana? Saya, Bu. Ya, Mbak Emma, silakan. Tadi itu ada lagunya yang baru. Jadi, rada bingung, Bu. Terus sama tadi waktu video Indonesia Raya ya. Itu nggak sinkron, Bu. Saya nyanyinya sama tampilannya. Terima kasih, iya. Bu. Iya, terima kasih Mbak Nur Saidatur Rohmah. Mungkin kalau waktu menyanyi lagu Indonesia Raya itu tergantung sinyal ya Mbak Emma ya. Soalnya kan sinyalnya berbeda-beda jaringannya. Di jaringan Ibu mungkin sama seperti yang di layar, mungkin di jaringannya Mbak Nur Saidatur Rohmah mungkin berbeda. Ada lagi yang lain? Mungkin dari Mbak Retno atau Mbak Anis. Itu, Bu. Tadi waktu diputarkan video membaca puisi itu jadi mengerti bagaimana cara membaca puisi. Oh iya. Memang kalau membaca puisi itu yang paling penting adalah bagaimana kita tahu isi puisinya sehingga kita bisa memahami cara membaca puisinya itu tadi. Kalau misalnya kita sudah bisa tahu isinya, terus kita bisa memahami memahami penyampaiannya, cara menyampaikannya, maka nanti pendengar pun ikut bisa merasakan apa ya yang ada di dalam puisi itu, menyentuh hati kayak gitu ya. Mungkin anak-anak kita sekarang buat kesimpulan bersama-sama ya tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau berpendapat kesimpulannya hari ini bagaimana? Mbak Anis, atau Mbak Restu? Ya, Bu. Oh iya, silahkan. Tadi tentang puisi ya, Bu. Jadi puisi itu sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan bermakna. Di dalam puisi itu terdapat nada, lalu ada juga bait, baris, terus ada juga rima, ada apa lagi ya tadi ya? Sudah itu yang saya ingat, Bu. Ya, ada rasa. Sudah, Bu, itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Eman. Tadi kita belajar tentang isi-isinya puisi ya. Terus habis itu kita belajar tentang peternakan dan juga pertanian tadi ya. Terus lanjut aja ya langsung ya, sudah mungkin anak-anak juga sudah mulai lelah. Sekarang Ibu kasih motivasi, kasih sedikit kata-kata untuk penyemangat, yaitu orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi anak-anakku
yang Ibu sayangi, kita harus tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu ya, pembelajaran masih dari jarak jauh. Tapi kalau kita semangat, kita tekun, kita nggak pantang menyerah, pasti kita nanti bisa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses ya. Oke Amin. anak-anakku, amin. Ibu akhiri dulu pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat dicukupkan. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada hari esok. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.